Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Urais dan Binsyar, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan kegiatan penilaian dan penganugerahan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang diselenggarakan Senin 30 Juli hingga Rabu 1 Agustus 2018 di Prime Park Hotel Jalan PHH Mustafa Bandung. Kepala Bagian Tata Usaha Kabak TU Dr. H.A. Handiman Romdoni membuka secara resmi kegiatan tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah yang berhalangan hadir sehubungan sedang menghadiri kegiatan Pesparawi Nasional ke-12 di Pontianak. Kabak TU mengungkapkan bahwa gagasan, ide dan inovasi kreatif program pelayanan merupakan komponen utama penilaian. Melalui penggalian ide-ide kreatif dan inovatif yang dikembangkan KUA, diproyeksikan dapat memberikan kontribusi positif menyangkut kepuasan masyarakat terhadap kualitas produk pelayanan yang diberikan KUA baik dari segi kecepatan, keramahan, dan kinerja aparatur KUA. Peningkatan kinerja aparatur memiliki peranan penting dan berkontribusi besar untuk mengoptimalkan produktivitas organisasi, karena kualitas SDM merupakan faktor penentu, baik dan buruknya aspek pelayanan pada lembaga publik, ungkap Kabak TU. Pengembangan paradigma dan metode untuk penilaian Kantor Urusan Agama KUA Teladan tahun 2018, selain standar pelayanan dan performa Kepala KUA, komponen penilaian untuk pelaksanaan tahun ini lebih mengedepankan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat atau IKM dan inovasi program layanan. Pengembangan paradigma dan metode baru tersebut diharapkan bisa mendongkrak potensi dan kualitas layanan publik di KUA. Pada komponen penilaian, visitasi, dan survei berupa kunjungan dan peninjauan, indeks kepuasan masyarakat IKM terhadap KUA, yang menjadi delegasi Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota, selain tim penilai dari unsur internal Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk tahap penilaian berupa wawancara, portofolio, dan presentasi juga melibatkan tim penilai dari unsur Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, organisasi, tata laksana dan kepegawaian, hukum dan KUB serta sivitas akademisi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepala Bidang Urais dan Binsyar, Dr. H. Aldin, MSI selaku panitia penyelenggara kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bernama Seleksi dan Penganugerahan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Teladan, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kinerja Kantor Urusan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tercapainya visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 329 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian dan penganugerahan KUA Kecamatan Teladan tingkat provinsi, tutur Kabid Urais dan Binsyar. Sehubungan sakit, satu delegasi utusan Kabupaten Purwakarta gagal mengikuti tahap wawancara dan portofolio. Dari ke-26 delegasi, diperoleh 6 delegasi yang lolos pada tahapan penilaian selanjutnya untuk mempresentasikan gagasan,
ide, dan inovasi program layanan di hadapan tim penilai berikut disaksikan sesama peserta sebagai bobotoh masing-masing delegasi. Selain untuk menyemarakan arena, para bobotoh dihadirkan untuk menyimak presentasi keenam finalis supaya memiliki efek dan daya tular positif untuk dikembangkan di satuan tugasnya masing-masing. Esensi dari kegiatan ini adalah sebagai penegasan bahwa eksistensi, kontribusi dan keberadaan KUA dalam perspektif kinerja operasional, manajemen birokrasi maupun pelayanan kepada masyarakat, harus menjadi komitmen yang nyata. Di samping secara teknis berkompetisi untuk meraih predikat terbaik, kegiatan ini juga sebagai ajang untuk mengasah kemampuan intelektual dan manajerial SDM maupun KUA secara kelembagaan melalui inovasi kreatif pelayanan unggulan pada satuan tugasnya, ungkap Kabitu Rais dan Binsyar. Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan ini, Teladan 1 akan didelegasikan pada kegiatan penilaian Kantor Urusan Agama KUA Teladan tingkat nasional tahun 2018 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Agustus 2018 mendatang di Jakarta, tutur Kabitu Rais dan Binsyar dalam arahan dan sambutannya, yang sekaligus menutup secara resmi kegiatan penilaian dan penganugerahan KUA Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Urutan perolehan hasil seleksi KUA Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018 berdasarkan surat keputusan tim penilai nomor 01-08-08-2018 tanggal 1 Agustus 2018 adalah Teladan 1, Robi Syamsi, SAG, KUA Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, dengan perolehan nilai 70,50 mendapatkan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Teladan 2, Asep Risyana, MAG, KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan perolehan nilai 70,33 mendapatkan uang pembinaan sebesar 8 juta rupiah. Teladan 3, Umar Mansyur, MAG, KUA Kecamatan Panyenkan Kota Bandung dengan perolehan nilai 68 mendapatkan uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah. Teladan Harapan 1, Ade Maskur, MSAG, KUA Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan perolehan nilai 67,67 mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Teladan Harapan 2, Arif Rahman, SAG, KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan perolehan nilai 66,50 mendapatkan uang pembinaan sebesar 4 juta rupiah. Teladan Harapan 3, Habibi, SHI, KUA Kecamatan Tapos Kota Depok dengan perolehan nilai 64 mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Perkenalkan, nama lengkap saya Robi Syamsi selaku Kepala KUA Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pernah mengepalai KUA Kecamatan Cariu sampai tahun 2013. Kemudian KUA Kecamatan Malang sampai 2016. Kemudian KUA Kecamatan Halang sampai 2017. Dan saat ini saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Ciawi. Kami KUA Kecamatan Ciawi memiliki inovasi yang merupakan program unggulan sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2010, yaitu tentang pelayanan unggulan. Salah satunya adalah di poin yang ketiga, yaitu pencatatan nikah. Nah, pencatatan nikah ini kami sudah menerapkan inovasi, yaitu dengan menyediakan media komunikasi dalam bentuk LED yang bisa merangkum berbagai menu layanan. Ini sudah diterapkan dan alhamdulillah kita memiliki LED 40 in yang dipasang di ruang pelayanan
berbagai kebutuhan masyarakat bisa langsung disampaikan melalui operator pusat layanan informasi yang sudah saya tugaskan. Itulah satu inovasi yang sudah saya terapkan, mudah-mudahan bisa ditulakan ataupun bisa pula dikembangkan di kecamatan lain. Kemudian yang keduanya yaitu melalui bimbingan manasik umroh. Bimbingan manasik umroh ini karena saya dan penyuluh memiliki sertifikasi sebagai pembimbing haji, ini mengadakan ataupun menyediakan sarana dan tempat termasuk waktu tentunya untuk memberikan bimbingan tata cara umroh, penyelenggara umroh yang tentunya mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang melaksanakan ibadah umrohnya itu akan mudah dilayani, mudah mendapatkan penjelasan secara jelas melalui inovasi yang sudah kami terapkan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu inovasi memberikan informasi tugas layanan KUA melalui media elektronik, yaitu kami sudah 2 tahun berjalan bekerja sama dengan Radio Pertanian Ciawi, yang keduanya dengan Radio Wadi FM, yang diberikan jadwal untuk mengisi kajian keislaman pada setiap hari Jumat di Radio Pertanian Ciawi, dan pengisinya adalah penyuluh fungsional, penyuluh agama PNS, dan saya sendiri secara terjadwal dan secara insidental sesuai dengan keperluan ataupun kegiatan Hari Besar Islam. Itulah 3 inovasi yang sudah kami miliki, dan insya Allah ini akan tetap lebih kami tingkatkan agar KUA Kecamatan Ciawi ini betul-betul KUA yang menjadi garda terdepan dalam bentuk pelayanan di bidang keagamaan. Alhamdulillah saya terpilih sebagai juara teladan 1 di tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015, dan saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dari awal penyeleksian, yaitu di portofolio, kemudian pendaftaran secara online, kemudian setelah itu mempersiapkan program unggulan yang dijadikan sebagai pilihan yang memang itu program yang harapannya tentunya bisa diterapkan tidak hanya di KUA Kecamatan Ciawi, tetapi diterapkan pula di KUA kecamatan lain, baik yang ada di Kabupaten Bogor maupun yang ada di Provinsi Jawa Barat. Program unggulan yang sudah saya terapkan yaitu proyek perubahan layanan dengan menerapkan 3 layanan tadi, informasi, koordinasi, dan komunikasi. Dan alhamdulillah dengan penyelenggaraan seperti yang saya ikuti sampai saat ini, yang menghasilkan juara terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, dan 3, alhamdulillah kami termotivasi, saya termotivasi untuk betul-betul bisa lebih meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan penguatan kelembagaan atau institusi, karena KUA kecamatan itu merupakan garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan, yang harus betul-betul bisa memberikan informasi secara jelas, secara terbuka dan lengkap kepada masyarakat bahwasanya KUA kecamatan itu memberikan pelayanan sesuai dengan payung hukum yang dijadikan sebagai landasan kami melaksanakan tugas. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, yaitu tentang otorisasi dan tata kerja KUA kecamatan. Nah, disitulah saya mengimplementasikan, saya menerapkan sebagaimana regulasi yang
yang saya ikuti, yang saya jalani, dan saya terapkan di KUA Kecamatan Ciawi, dan tingkat kepercayaan kepuasan masyarakat ini semakin bertambah dengan adanya KUA Kecamatan yang sudah lagi tidak melihat hanya mengurus urusan akademika saja, tetapi baik itu urusan pendidikan keagamaan, pendidikan agama, kemudian pelayanan kegiatan keagamaan lainnya. Unsur yang sudah diikuti dalam penilaian pemilihan KUA teladan yaitu yang pertama melalui portofolio, kemudian pendaftaran secara online, tentunya ada kunjungan ataupun visitasi dari tim verifikasi KUA Kecamatan Teladan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ke KUA Kecamatan Ciawi. Dari hasil visitasi itu tentu dijadikan sebagai bahan penilaian yang nanti diakumulasikan dengan tahapan penyeleksian atau berikutnya di tingkat Jawa Barat, yaitu melalui pemaparan inovasi ataupun program unggulan baik yang dipresentasikan melalui PowerPoint maupun dalam bentuk wawancara dengan dua tahapan. Yang pertama itu tahapan di Keprovinsian sampai ke Parpos-Pinang. Itu yang sudah saya ikuti. Alhamdulillah saya terpilih sebagai juara teladan 1 KUA Kecamatan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya sangat mengapresiasi yang telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, dan ini merupakan kesempatan bagi saya, apa yang memang saya usahakan, saya bangun sebuah harapan untuk bisa mengangkat citra nama baik Kementerian Agama di Kabupaten Bogor melalui event kegiatan penyelenggaraan pemilihan dan penganugerahan KUA Kecamatan Teladan di tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun ini. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan upaya yang keras, tentunya didukung dengan berbagai dukungan yang sangat terasa bagi saya, terutama dari para rekan saya yang ada di KUA Kecamatan Ciawi. Kemudian tentunya didorong dan didampingi oleh pihak Kementerian Agama di Kabupaten Bogor sampai saya bisa meraih peringkat 1 KUA Kecamatan Teladan di tingkat provinsi. Untuk memberikan motivasi kepada seluruh kepala kantor urusan agama kecamatan, khususnya yang ada di Jawa Barat, supaya ke depan kepala kantor urusan agama kecamatan tersebut ada yang memiliki wawasan keilmuan kompetensi dan juga itu sebagai tolak ukur, ya, sebagai tolak ukur dan barometer dia selaku kepala kantor urusan agama kecamatan. 27 kabupaten kota menyelenggarakan kegiatan lomba KUA ataupun pemilihan KUA teladan tingkat kabupaten kota. Nah, yang menjadi juara di tingkat kabupaten kota dikirimkan ke tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, tingkat provinsi yang keluar menjadi juara pertama itu artinya yang diberikan oleh pusat adalah juara pertama. Nah, itu nanti dikirimkan ke tingkat pusat untuk mengikuti event tingkat nasional. Yang insya Allah akan dilaksanakan di tingkat pusat pada tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018. Kegiatan ini di bulan Juni sudah kita lakukan. Itu di daerah kabupaten kota. Nanti sepertinya daerah akan melaporkan hasilnya ke tingkat provinsi Jawa Barat. Di provinsi Jawa Barat dilakukan juga verifikasi dan dilakukan juga visitasi ke daerah, ke kabupaten kota yang dijadikan sebagai juara di tingkat kabupaten kota. Setelah dilakukan visitasi di tingkat kabupaten kota, ya kita langsung menindaklanjuti untuk menyelenggarakan kegiatan di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di tingkat provinsi ini dimulai tanggal 30
Juli sampai dengan 1 Agustus 2018. Untuk konsumsi penilaian ini melibatkan dari tingkat pusat, dari Dijen Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan juga dari unsur akademisi. Yang jadi poin penilaian pertama adalah terkait dengan administrasi tentang perkantoran, yang kedua tentang inovasi, yang ketiga tentang standar pelayanan dan IKM, ya, indeks kepuasan masyarakat. Harapan untuk ke depan, walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas, kami lakukan inovasi-inovasi dan alhamdulillah kegiatan di kota dapat diselenggarakan dengan ya mumpuni dan seprogram mungkin begitu. Di tingkat provinsi itu juga sama, kami berharap agar ditambah juga anggarannya, karena baik itu menyangkut tentang visitasi yang kita lakukan operasional ke daerah, kita membutuhkan artinya tim kita juga dari bidang urusan digital, Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Barat ada 8 tim, ya, yang juga kegiatan di tingkat provinsi itu juga kami pun juga berharap agar ya anggaran itu ditingkatkan begitu. Dengan terselenggaranya kegiatan ini kepada seluruh kepala kantor usaha kecamatan di Provinsi Jawa Barat ini agar dapat mengikuti jejak dan langkah teman-temannya yang terpilih sebagai juara tingkat kabupaten kota, bahkan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Harapannya semua kepala satu agama memberi kewasan, keilmuan, inovasi, ya, layanan dan lain sebagainya itu sebagaimana diharapkan oleh seluruh pihak dan masyarakat.